Salam sejahtera, salam kenal. Nama saya Stefanus Tewohurin, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 pada Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya bertugas pada SD Negeri Bawaprenget. Saksikan video pembelajaran saya berikut ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat dan luar biasa. Kenapa pagi-pagi kurang semangat? Coba ulang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat dan luar biasa. Semangat. Ya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tetap. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Hatiku dan mengasihi Allahku. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Satu Nusa, satu bangsa, kita bela bersama. Pada pertemuan sebelumnya apa yang kita pelajari? Coba yang bisa angkat. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang perkembangbiakan apa? Generatif. Masih ingat tidak perkembangbiakan generatif? Siapa yang bisa sampaikan apa itu perkembangbiakan generatif? Coba menurut masa apa itu perkembangbiakan generatif? Proses perkembangbiakan yang diawali dengan penemuan antara sel kehamilan dan sel kehamilan. Absen. Bagaimana kehadiran kalian hari ini? Apa hari ini semua genap? Pak harap kehadiran seperti ini tetap dipertahankan. Hari ini kita masuk pada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Oke. Jadi tujuan kita mempelajari materi ini yakni ada 4 tujuan. Pak minta salah satu siswa bantu membacakan tujuan ini untuk kita semua. Jayan ini Jayan. Jayan baca tujuan pembelajaran kita. Suara lantang Jayan. 1. Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu menganalisa cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Ya, hari ini kita hanya belajar tentang IPA. Kita juga belajar muatan bahasa Indonesia. Kita juga belajar muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia kita belajar tentang tes, laporan, hasil pengamatan. Lalu setelah perkembangbiakan vegetatif kita alami dalam kehidupan keseharian kita. Jadi kita omong tentang perkembangbiakan vegetatif itu tidak perlu pikir jauh-jauh. Itu ternyata ada pada kehidupan kita. Di sini terbukti Johan, dia tanam pisang. Maka dengan menanam pisang itu kita bisa tahu, oh pisang ini perkembangbiakannya dengan apa? Dengan generatif atau dengan vegetatif. Untuk bisa memakai. Jadi ini video tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Berharap kalian perhatikan. Bisa dengar suara. Perhatikan. Ini video pembelajaran berkaitan dengan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan hasil pengamatan. Ini teks laporan hasil pengamatan. Video pembelajaran untuk bahasa Indonesia. Ketika kita omong tentang teks laporan hasil pengamatan. Ini berkaitan dengan pembelajaran IPA.
Di sini ada satu masalah ya. Di sini masalahnya begini. Lukas ingin memiliki tanaman mangga yang memiliki sifat buah yang besar, manis dan bijinya kecil. Lukas tidak ingin membeli bibit yang dibuat dari biji karena menanamnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup lama. Berarti yang tertuang dalam pekerjaan LKPD itu adalah pikiran kalian bersama, bukan hanya satu. Soalnya ada 3 nomor. Soalnya juga langsung diisi pada LKPD. Tanya ke teman-teman yang lain. Menurut kalian kira-kira ini masalahnya Pak Lukas ini diatasi pakai perkembangbiakan apa? Jadi katakan lagi apa ini? Sekarang hubungan pulau. Kira-kira hubungan dari satu. Kelebihan kedua. Selamat teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya melaporkan hasil pengamatan kelompok 1. Berdasarkan masalah di atas, saya melaporkan hasil diskusi kelompok 1. Langsung pada jawaban nomor 1. Dibaca soalnya langsung dijawab. Berdasarkan masalah di atas, diskusikan bersama kelompokmu. Cara apa yang seharusnya dilakukan oleh Lukas dalam mengembangbiakan tanaman mangga agar mendapat sifat buah yang sama dengan induknya? Berkembangbiakan dengan cara mencangkok. Ya, dan nomor 1 itu menurut mereka dengan cara mencangkok. Kesempatan yang diberikan oleh Bapak Benediktus. Sekarang kami mau menyampaikan kerja kelompok kami. Berdasarkan masalah di atas, diskusikan bersama kelompokmu cara apa yang seharusnya dilakukan oleh Lukas dalam membagiakan tanaman mangga agar mendapatkan sifat buah yang sama dengan cara mencangkok. Menurut mereka itu sama, berarti kelompok 1 dan kelompok 2 sama-sama mencangkok. Saya mengerti dari kelompok 3. Hasil diskusi kelompok 3. Berdasarkan masalah di atas, diskusikanlah bersama kelompokmu cara apa yang seharusnya dilakukan oleh Lukas dalam mengembangbiakan tanaman mangga agar mendapat sifat buah yang sama dengan induknya. Jawabannya mencangkok. Sudah paham? Maka untuk bisa mengatasi masalah ini, jadi perkembangbiakan yang digunakan oleh Pak Lukas yakni mencangkok. Kenapa? Karena dia mencangkok, maka dia bisa mendapatkan hasil tanaman yang memiliki sifat sama dengan induknya. Buahnya besar. Lalu yang berikut dengan mencangkok, Pak Lukas bisa segera menikmati hasilnya. Beda ketika ia mulai menanam dengan biji. Kalau biji seperti yang kita pernah amati, maka pertumbuhannya terlambat. Sampaikan lagi materi pada pertemuan berikutnya, sehingga sepulangnya dari sekolah kita bisa mempersiapkan diri untuk pertemuan berikut. Jadi pada pertemuan berikut kita tetap ada materi perkembangbiakan vegetatif dan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan, lalu
untuk bahasa Indonesianya kita masuk pada mendesain atau membuat teks laporan hasil pengamatan. Jadi sebentar ketika kamu pulang, kamu tolong amati, amati ternak di rumah, hewan peliharaan di rumah, lalu nanti berdasarkan pengamatanmu terhadap hewan peliharaanmu, pada pertemuan berikut kita akan membuat teks laporan hasil pengamatan. Lingkungan sehat atau tidak sehat? Tidak ada sampah, berarti termasuk lingkungan yang sehat. Untuk itu anak-anak, yang harus kalian perhatikan sebelum membuat laporan adalah waktu pengamatan, tempat pengamatan, suasana pengamatan, dan objek yang diamati. Kenapa itu? Jadi kita berangkat dari permasalahan. Jadi pada LKPD ini sudah ada permasalahan. Di sini permasalahannya seperti ini. Kalian simak dengan baik, baca. Pada beberapa titik yang berada pada dataran tinggi dan miring, sepanjang perjalanan dari Laratuka ke Momere ditemukan beberapa rumpun tanaman bambu yang tumbuh subur, baik di sebelah kiri maupun kanan badan jalan. Jadi yang pengalaman Laratuka Momere pasti sering lihat di kanan biasanya tempat yang tinggi, lalu sebelahnya di jurang biasanya orang tanam tanaman bambu banyak sekali. Ya tidak? Namun beberapa tahun terakhir ini dikarenakan banyak kebutuhan dalam kegiatan pembangunan dan untuk memenuhi kebutuhan manusia lainnya, banyak tanaman bambu tersebut ditebang. Bisa bayangkan? Ya tahu? Berarti tadi yang subur, rimbun itu sudah habis ditebang oleh manusia. Akibat dari penebangan tersebut, beberapa titik pada badan jalan yang berada pada dataran tinggi dan miring mengalami bencana longsor yang cukup hebat. Tahu longsor sehingga mengganggu aktivitas transportasi antara kedua daerah tersebut. Bakas dengan bang aja ya. Dia cara perkembangbiakan, bukan namanya cara perkembangbiakan dari tanaman itu. Lihat, kalau sudah selesai, lihat di belakang. Berdasarkan masalah di atas, diskusikan bersama perhatikan teman-teman. cara apa yang seharusnya dilakukan oleh warga dan pemerintah setempat agar bencana longsor serupa tidak terjadi lagi. Jangan menebang bambu sembarangan. Kedua, mengapa kelompok kalian memilih cara tersebut agar tidak terjadi longsor? 3. LKPD tadi, maka masalah yang dialami tadi bisa kita atasi dengan cara apa? Menanam kembali tanaman bambu yang sudah ditebang. Lalu misalnya kita butuh untuk kebutuhan ditebang, maka kita menerapkan sistem tebang pilih. Jadi tebang yang memang rumputnya sudah besar, sedangkan yang masih kecil dibiarkan, sehingga kejadian seperti tadi tidak terulang lagi. Banjir, longsor, dan bencana lainnya tidak terulang. Nanti yang rugi kita, pemanfaat jalan tersebut. Yang pada pertemuan berikut kita akan membahas materi baru yang penyebabnya perkembangbiakan pada hewan. Jadi pada tumbuhan sudah selesai, lihat dan vegetasi. Bisa
Kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Allah dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepada Bapa. Siap,